Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuka katu nan kita hendak sebut namo nan kadang dari bogala. Insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kepada Allah kita ucapkan, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah anak-anak Pak semuanya, sekarang kita mulai pelajaran kita di kelas 5 ini. Pelajaran yang pertama, mari membaca Al-Quran. Sebelum kita masuk pelajaran, marilah kita semua mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa anak-anak materi kita hari ini? Mari membaca Al-Quran surat At-Tin. Nah, tentunya anak-anak semuanya sudah kenal, sudah tahu dengan namanya surat At-Tin. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Bapak ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan gemar membaca Al-Quran ini. Bunyinya begini apa semuanya, dengarkan. Khairukum man ta'amal Quran wa amalah. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang suka, yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, jadi anak apa semua, mau dikatakan sebaik-baik kamu, sebaik-baik kita oleh Rasulullah? Kalau kita mau, tentunya kita gemar membaca Al-Quran. Mau apa semuanya baca Al-Quran? Tentunya mau. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan kepada kita tentang motivasi untuk membaca Al-Quran ini. Bunyinya begini, maksudnya begini. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu, perhatikan apa semuanya, orang mukmin yang suka membaca Al-Quran ibarat buah utrujah. Tahu apa buah utrujah itu apa? Oh, semacam jeruk manis lah gitu kira. Jeruk manis tahu? Pastinya. Jeruk manis ini baunya harum, rasanya enak dan manis. Itulah ibarat orang-orang mukmin yang suka baca Al-Quran, baunya harum, rasanya sangat manis dan enak. Kedua, orang mukmin yang tidak suka baca Al-Quran ibarat buah korma. Buah korma ini baunya kagak ada, tapi walaupun rasanya enak. Walaupun rasanya enak, kalau bau nggak ada, orang kurang tertarik. Itulah ibaratnya orang mukmin tidak suka baca Al-Quran. Kemudian perbandingannya lagi, orang-orang munafik yang suka baca Al-Quran ibarat buah roihana. Buah roihana ini semacam buah yang sangat baunya harum, tetapinya buahnya sangat pahit sekali. Walaupun buahnya harum, tetapi rasanya sangat pahit sekali. Itulah orang-orang munafik yang suka baca Al-Quran. Yang paling celaka lagi apa semuanya? Orang-orang munafik yang tidak suka baca Al-Quran ibarat buah hanzolah. Buah hanzolah ini baunya kagak ada, rasanya sangat pahit sekali. Pahit sekali. Kalau kita makan mungkin kita muntah lagi itu rasanya. Inilah perbandingan sebagai motivasi bagi kita, bagi anak-anak Bapak semuanya, mana yang mau dipilih? Seperti buah jeruk kah, buah korma kah? Kalau buah seperti buah jeruk, kita harus gemar membaca Al-Quran. Manis dan harum rasanya, enak sekali. Itulah motivasi untuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang anak apa semuanya? Kita masuk pelajaran kita surat At-Tin. Surat At-Tin ini turun di kota Mekah, terdiri dari 8 ayat. Nah, pastinya anak apa semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah,
demi buatin dan buah zaitun. Ini Allah bersumpah demi buatin buah zaitun. Mengapa buatin buah zaitun ini masuk dalam Al-Quran? Karena sangat banyak sekali manfaatnya apa semuanya. Dan buahnya, minyaknya, banyak sekali yang bisa diolah dari buatin ini. Manfaatnya begitu banyak. Kemudian waturi sinin, demi bukit Sinai. Tahu apa bukit Sinai? Bukit Sinai ini waktu itu Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah. Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah, makanya digambarkan dalam Al-Quran Bukit Sinai, waturi sinin, demi Bukit Sinai. Juga Bukit Sinai ini waktu Nabi Muhammad Mi'raj, dia singgah sejenak di sana Bukit Sinai dan lalu melaksanakan sholat 2 rakaat di sana untuk menghormati yang namanya Bukit Sinai ini. Itu digambarkan dalam Quran waturi sinin, demi Bukit Sinai. Wahazal baladil amin. Ini ada demi kota yang aman ini. Mana kota yang aman apa semuanya? Kota apa? Kota Mekah. Jadi Allah menjamin keamanan di kota Mekah itu. Siapapun yang masuk ke kota Mekah, dia aman, jiwanya aman, fisiknya aman, pokoknya keamanan kota Mekah itu. Itu terdapat dalam surat yang ketiga, dalam surat Al-Tin, wahazal baladil amin, demi kota yang aman ini. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Jadi anak apa semuanya, kita ini diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk yang sempurna, yang gagah, anak apa yang laki-laki, anak apa yang perempuan, yang cantik-cantik, yang manis-manis, Allah ciptakan dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia kepada tempat yang serendah-rendahnya. Walaupun kita bentuk gagah tadi, bentuk kita cantik, bentuk kita manis, tetapi kalau tidak beriman kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhkan larangan Allah, kita dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang sehina-hinanya. Kemudian ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, bagi mereka itulah pahala yang tiada terputus-putusnya, nak Bapak. Itu orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itulah akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Pama yukazibuka ba'du biddin. Maka apakah menjadikan kamu mendustakan terhadap pembalasan salah satu itu sesudah datangnya keterangan dari Allah. Jadi maksudnya gini anak Pak semuanya. Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Apakah kita dustakan lagi? Tentunya tidak. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tentunya Allah hakim yang seadil-adilnya. Itu Quran surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Tentunya anak apa semuanya pasti hafal. Kemudian diulang-ulang lagi, baca dengan baik dan benar supaya kita lebih ingat lagi, lebih hafal lagi, lebih lancar lagi kita pahami isinya
dan kita amalkan. Kita amalkan pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran tadi. Seperti pemanya kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik sempurna bentuk, ya, sebaik-baik pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dikatakan orang-orang yang direndahkan oleh Allah karena tidak beriman dan tidak beramal soleh. Makanya anak apa semuanya, Quran surat At-Tin ini turun di mana anak apa semuanya? Turun di kota Mekah, terdiri dari 8 ayat. Dia menceritakan tentang Allah ini bersumpah demi buah zaitun, buah tin, demi bukit Sinai, demi kota yang aman tadi yaitu kota Mekah. Allah bersumpah. Itulah surat At-Tin. Nah, kepada anak bapak semuanya silakan dihafal, hafal artinya, kemudian dipahami dan diamalkan pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, apa semuanya, cukup sekian materi kita hari ini tentang membaca Al-Quran. Minggu depan kita lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat belajar anak apa semuanya. Bapak Saudara dengan usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.